Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan salat. Dan dalam salat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi, tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya. Sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, Ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini, melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah salat. Salat satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. 1, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Nggak mungkin kan beragama kalau nggak yakin, ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan, misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya 2 arti. Satu yang dipertuhankan, kan, ilahun wahid. Yang kedua yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. 3. Yang ketiga harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang 1 dimakan serigala. Lantas di mana Allah?
Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke? Misal, saya tanya begini ya. Ini mukaddimah ya, kita belum mulai nih. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin. Ya Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim. Gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, gak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Oke, perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Nah, terus menurut standar iman nggak bagus, itu otomatis akan nggak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya dulu. Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke, jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan. Ya, ke mulut kan. Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata, duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang. Untuk bergibah, membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun. Nah, dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah nggak ada ini nggak akan datang tuh ketenangan tuh. Ya, ada yang tahu nggak rahasianya? Kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, ya Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah.
tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Artinya apa? Kita nggak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya, supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan. Bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. 1. Oke, wa yuzakkikum. 2. Akhlak. Wa yuallimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. 5. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan 5 hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan 5 waktu dalam sehari untuk mewujudkan 5 hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan 5 aspek ini dalam prakteknya hanya sholat.